Itu dong, alhamdulillah yang suara yang paling kenceng dapat hadiah. Mbak Mutia kasih, Mbak Mutia. Tuh yang depan tuh. Maju dulu, maju dulu, maju dulu. Nah, ibu. Nah, masih mbak-mbak apa udah ibu-ibu? Oh, ibu. Anaknya berapa, Bu? 2. Suami 1. Rencana, cerai. Dari mana tinggalnya, Bu? Taman Narogong. Tahu informasi ini dari mana? Dari grup FB. Oh, dari grup FB. Berarti berteman dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi. Oh, pengurus di sini. Oke. Di medsos. Ah, ternyata medsos luar biasa efektif ya dalam menyebarkan informasi. Ya, semangat buat yang lainnya. Yang lainnya yang mau dapat hadiah, fokus. Biasa Bu dosen begitu. Yang saya hormati dan saya banggakan pastinya Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, Ibu Dr. Anda Ika Indayarsi, MSI. Ibu makasih telah memberikan banyak kesempatan karena yang namanya program kerja itu Pak PLT Wali Kota menginstruksikan kalau nggak diaplikasikan melalui dinas-dinas terkait nggak akan bisa tuh ya. Jadi makasih terhadap dinas, khususnya Dinas Tenaga Kerja, bagaimana memberikan tambahan kompetensi buat seluruh masyarakat Kota Bekasi, khususnya yang hari ini mengikuti kegiatan kursus yang diselenggarakan. Serta Kepala Bidang Pelatihan Bapak Iwan Sukmawan. Jadi Pak, makasih banyak. Perwakilan dari Bapelibangga. Oh, Ibu ya, nah ya makasih nih yang punya duit nih. Karena kalau dia nggak ketok palu, jadi dibaik-baikin. Kalau diundang. Kemudian perwakilan dari Bapak Camat Mustika Jaya atau yang mewakili. Oh iya Bapak, salam untuk Pak Camat ya. Kemudian Bapak Lurah Mustika Jaya atau yang mewakili. Iya, salam juga. Kemudian yang saya hormati juga Ketua LPK Modeska Ibu Rahmayana. Ibu terima kasih sudah bersedia untuk menjadi bagian pemerintah Kota Bekasi dalam melatih masyarakatnya. Kemudian juga Ketua LPK Taruna Eka Bakti Ibu Nur Dwi. Ya, terima kasih, masih muda nih kayaknya Mbak ya. Ketua LPK Hidayatul Muqtadin Bapak Prastyo, masih muda juga. Umurnya berapa Mas? 24, berarti baru lulus kuliah. Terus sudah punya LPK. Nah, catet, tepuk tangan. Kemudian Ketua LPK Trias Beauty School atau mewakili Ibu ya yang tadi ya. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini para tamu undangan serta peserta yang tidak bisa Ibu sebutkan satu persatu tanpa mohon hormat dan takdim Ibu pada yang hadir hari ini. Terutama pesertanya nih harus lebih semangat. Nggak ada yang gratis di dunia ini kecuali ada di sini nih. Ya, jadi kalau nggak semangat sayang banget ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua dipertemukan di dalam rangka silaturahmi pertama, yang kedua di dalam rangka membangun semangat bagaimana kita sama-sama mengembangkan diri, menggali potensi. Nah, melalui Dinas Ketenagakerjaan di Kota Bekasi, semua ini orang-orang yang beruntung. Saya lihat banyak anak-anak mudanya ya. Ya. Rata-rata usianya berapa tahun? Coba, yang 20 tahun tunjuk tangan. Yang 23 tahun. Yang 30 tahun, yang 27, di atas 35. Masing-masing pasti punya motivasi dan tujuan dari mengikuti kegiatan ini. Sedikit saja Ibu ingin memberikan motivasi atau catatan untuk dijadikan guidance nanti ke depan. Karena memulai sesuatu itu tidak mudah. Pasti di tengah jalan akan menemui hambatan-hambatan. Yang namanya potensi diri itu ada beberapa.
ya. Satu, potensi berpikir. Biasanya itu para sains, peneliti, atau kalaupun kita dapat di masyarakat orang yang memiliki ide-ide kreatif. Nah, dia memiliki potensi berpikir yang lebih dominan. Nanti tinggal dicatat, saya potensinya di mana. Jadi jangan cuma sekedar ikut-ikutan, besoknya tidak menghasilkan apa-apa, gitu. Karena mencari CSR itu juga ibu kepala dinas tidak mudah. Harus menjalin komunikasi dan lain-lain. Harus bagaimana pihak terkait percaya bahwa apa yang diberikan itu juga bisa bermanfaat buat orang banyak. Jadi tolong ini dicatat dengan baik, gitu ya. Yang kedua, potensi emosi. Ya, bagaimana kita merasakan apa yang orang lain rasakan, merasa dibutuhkan, merasa diperhatikan. Semua sudah diperhatikan oleh pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Ketenagakerjaan. Jadi manfaatkan itu dengan baik. Yang ketiga adalah potensi fisik. Ada orang yang gerakannya gesit, ada yang kayak keong, ya kan? Nah, bukan berarti dia tidak memiliki potensi, tetapi memang bukan di situ. Jadi jangan memaksakan sesuatu yang bukan tidak potensi dominannya, ya, gitu. Yang keempat, tadi udah berapa tuh? Lupa saya. 3 ya. Nah, yang keempat adalah spiritual. Ya, jadi ada penyeimbang itu. Apa sih yang menjadi cara mengembangkannya? Tujuan hidupnya seperti apa, motivasi hidupnya seperti apa, tujuannya mau ngapain nih kursus ini, apa cuman mau ikut-ikutan, atau cuman mau cari gaya-gayaan, atau memang ingin menciptakan lapangan kerja baru sehingga mengurangi pengangguran yang ada di Kota Bekasi. Ini yang harus menjadi sama antara Dinas Ketenagakerjaan melalui pemerintah Kota Bekasi dengan yang ikut mengikuti kursus, ya, sehingga nanti akan terjadi tuh sambung menyambung. Kalau nggak nyambung nantinya pasti kelas di jalan, sayang, banyak orang yang membutuhkan, gitu ya. Nah, kemudian pastinya hilangkan yang namanya negative thinking. Saya mah nih cuman ini, kenapa kursusnya cuma di tempat begini, kenapa begini, kenapa gitu. Ini yang menghambat. Kemudian yang lebih lagi, jangan menyalahkan diri sendiri ketika kita tidak mampu. Yang namanya belajar itu tidak gampang, makanya sedikit orang yang jadi profesor, ya. Tetapi bukan berarti tidak bisa, hanya ada yang lambat, ada yang cepat, karena tergantung ketemu nggak, klik nggak nih langsung potensi yang tadi. Jadi kalau nanti misalnya kursus menjahit ternyata lambat, jangan patah semangat, bukan berarti nggak bisa, gitu. Tetapi memang mungkin prosesnya yang lebih lambat dibanding yang lain. Buat teman-teman yang lain yang lebih cepat, tolong dibantu, gitu ya. Jadi itu hambatan, dan hambatan yang utama adalah hambatan yang ada di dalam diri. Ketika tidak memiliki tujuan, tidak memiliki motivasi, kemudian sering menyalahkan diri sendiri, terlalu negatif thinking, itu hambatan dari sendiri. Utamanya males, suruh ngerjain PR, santai aja. Lebih enak drama Korea, ya kan? Drakor lebih seru. Tanggung, ini udah episode 7, ya kan? Karena ini cuma sampai 12. Sementara itu yang namanya kursus ada waktunya terbatas, ya nggak? Jadi hawa malesnya dikurangi. Karena memang ada faktor-faktor tertentu terkait ini kita. Ada yang limbik, gitu kan? Orang limbik itu biasa kalau mau beli ke situ tuh, aduh panas, aduh ini, itu harus didorong sama orang-orang yang teman-temannya, yang makanya selalu berkumpul dengan orang yang punya motivasi tinggi. Hayo aku anterin, hayo aku ini, hayo gitu. Hayo terus bertemu dengan orang-orang yang baik yang terus meningkatkan kompetensi dirinya. Dan yang kalau lingkungan hambatan, lingkungan luar itu tergantung diri kita. Ibu mau anak-anak ibu semua nih mau berangkat kursus, tiba-tiba di jalan ketemu, ngapain kursus, udah nggak zaman lo jadi tukang jahit, udah nggak zaman jadi tukang ini, udah nggak zaman, itu hambatan dari luar. Tetapi apa, pada saat menjadi pengangguran, siapa yang akhirnya rugi? Diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Jadi ingat-ingat semua yang ibu pesan hari ini, jadikan motivasi bahwa untuk menjadi sesuatu butuh pengorbanan,
butuh kerja keras, butuh semangat yang tinggi atau motivasi yang tinggi untuk bisa menjadi orang hebat. Bisa nggak? Yakin bisa? Suara yang kencang, aku bisa. Aku bisa. Sekali lagi, aku bisa. Aku bisa. Sekali lagi, aku bisa. Aku bisa. Bismillah, semoga Allah meridhoi niat-niat baik, semoga akan dimudahkan jalannya, dan yang ingat, ketika sudah menjadi seseorang hebat, karena kita mampu menggali diri kita, karena itu pemberian anugerah yang maha kuasa, mempertahankan itu jauh lebih sulit. Mengembangkan lebih hebat lagi jauh lebih mudah sebetulnya ketika jaringan sudah didapatkan. Sekali lagi sukses buat anak-anak ibu. Terima kasih buat dinas tenaga kerja maupun yang terlibat stakeholder di dalamnya. Semoga menjadi amal dari kita semua. Amin. Semoga kita akan melahirkan para usahawan baru. Ya, sedikit saya kasih. Saya tahun 2019 mendirikan yang namanya organisasi Wanita Bekasi Keren. Sekarang sudah ada 530 pelaku usaha, dan kita di bulan kemarin sudah ada 5 negara yang mengakurasi, dan nanti bulan Juli akan berangkat 1 kontainer. Mereka dari ibu-ibu rumah tangga yang tadinya pandemi terpuruk, kemudian kita upgrade sering lakukan pelatihan melalui dinas terkait, UMKM, kemudian saya juga mencari orang-orang yang mau mengajarkan banyak hal pada banyak orang, dan alhamdulillah mereka sekarang sudah bisa mampu berdiri sendiri, dan itu menjadi kebahagiaan buat saya khususnya. Mudah-mudahan juga masyarakat Kota Bekasi. Terakhir saya tutup dengan pantun, kalau mau belanja budayakan dengan antri. Antri lama-lama untuk beli duren. Tingkatkan kreativitas serta gali potensi diri untuk Kota Bekasi yang semakin keren. Wassalamualaikum.